Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mendiskusikan, kita akan coba belajar seperti apa mendesain sebuah instrumen penelitian tindakan keras. Instrumen PTK itu menjadi sesuatu hal yang paling urgent dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Seringkali kita dalam menyusun sebuah penelitian tindakan kelas terkendala pada saat kita masuk pada sesi pengambilan data, di mana acuan utama dalam pengambilan data adalah instrumen yang akan menuntun bagaimana data tersebut diperoleh dengan mudah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran seperti apa instrumen PTK atau secara umum instrumen dari penelitian tindakan, baik itu tindakan kelas ataupun tindakan layangan bimbingan, atau boleh jadi tindakan sekolah. Apa yang harus kita pahami secara bersama-sama dalam proses mendesain sebuah instrumen penelitian? Yang paling mendasar adalah kita harus memahami variabel-variabel apa saja yang terkandung dalam penelitian tersebut. Secara umum dalam PTK, variabel yang kita gunakan adalah variabel tindakan dan variabel harapan. Variabel tindakan umumnya berupa penerapan model pembelajaran, media pembelajaran, atau penerapan sistem strategi pembelajaran atau kegiatan pemberdayaan bagi guru jika dalam bentuk penelitian tindakan sekolah. Sementara variabel harapan secara umum dalam sebuah PTK mengarah pada hasil belajar, motivasi, sikap, aktivitas, atau terkadang juga mengarah pada hal-hal lain yang merupakan dampak dari pemberlakuan variabel tindakan. Yang kedua, prosedur dalam pembuatan instrumen ini, si peneliti harus dapat menentukan jenis instrumennya. Apakah dia berupa instrumen tes? Tentunya kalau instrumen tes yang digunakan, maka bentuk soal dan rubriknya pun harus dipikirkan. Yang kedua, bisa juga instrumen berupa non-tes, seperti wawancara, angket, lembar observasi, ataupun dokumentasi. Setelah dua hal ini kita lalui, maka tahap yang ketiga atau tahap terakhir sebelum instrumen ini dieksekusi adalah menyusun kisi-kisi. Satu perbedaan yang mendasar pada penelitian tindakan dengan penelitian lainnya, bahwa instrumen yang digunakan tidak perlu lagi diuji cobakan. Mengapa demikian? Karena PTK atau PTS adalah suatu kegiatan penelitian yang didasari atas pengalaman yang dialami langsung oleh si peneliti. Jadi, terkait dengan instrumen ini, Bapak dan Ibu atau siapapun yang berkapasitas sebagai peneliti tidak perlu harus melakukan validasi instrumen. Untuk mengetahui atau untuk menjadikan penuntun kisi-kisi dalam penyusunan instrumen, Bapak dan Ibu bisa menggunakan
apa yang tertuang dalam bab 2, yaitu terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. Misal, jika instrumennya berupa hasil belajar, maka sebagai rujukannya adalah hasil belajar yang diuraikan dalam bab 2 itu dijadikan dasar. Jika hasil belajarnya berupa tes yang diperoleh dari serangkaian kegiatan belajar, maka kita membuatnya dalam bentuk tes. Lantas itemnya seperti apa? Jika dalam kegiatan pembelajaran, sebuah pembelajaran itu didasarkan pada RPP atau modul ajar, maka di dalam RPP atau modul ajar tersebut telah memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang menjadi rujukan penyusunan item instrumennya. Di sini kita coba melihat beberapa contoh instrumen. Yang pertama, lembar pengamatan. Biasanya lembar pengamatan ini dilakukan untuk kegiatan penelitian observasi yang digunakan dalam PTK, khususnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan atau rujukan yang dijadikan acuan pada variabel tindakan. Lembar pengamatan ini sangat urgent karena lembar pengamatan menjadi acuan yang digunakan pada saat perbaikan setiap siklus. Ingat, penelitian tindakan ciri khasnya adanya siklus, di mana siklus setelahnya itu adalah siklus perbaikan dari siklus sebelumnya. Beberapa langkah yang diperlukan untuk menyusun lembar pengamatan ini. Pertama, untuk setiap siklus di lembar pengamatan itu memiliki item yang sama. Kemudian, Bapak dan Ibu atau peneliti harus dapat memberikan petunjuk pengisian. Mengapa? Karena lembar pengamatan bukan peneliti yang menggunakan, melainkan seorang observer yang melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Bagaimana butir atau item yang terkandung dalam lembar pengamatan? Item atau butir-butir lembar pengamatan itu disesuaikan dengan apa yang tertulis di bab 2 pada saat variabel tindakan ini diuraikan. Oleh karenanya, bab 2 itu akan menjadi acuan untuk penyusunan instrumen ini. Artinya apa? Di bab 2, seorang peneliti dalam menyusun PTK ini harus telah memaparkan apa saja yang menjadi langkah-langkah kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan dari tindakan variabelnya sehingga bisa menjadi acuan atau butir item pengamatan. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan skor keterlaksanaannya. Tentunya ini sedikit agak membuka peluang terjadinya pembiasan pengamatan. Nah, untuk mengurangi itu, maka diharapkan observer yang digunakan cukup satu orang agar tidak adanya deviasi hasil pengamatan. Di setiap langkah-langkah instrumen pengamatan diberi catatan yang menjadi temuan dari
si pengamat. Dan catatan-catatan inilah yang menjadi rujukan bagi si peneliti untuk melakukan perbaikan di siklus berikutnya. Sebagai keabsahan dokumen lembar pengamatan, maka si pengamat diharapkan mau membubuhkan tanda tangannya dan nama pengamat. Sebagai contoh, kita lihat ini hanya contoh segelintir dari lembar pengamatan. Di lembar pengamatan ada butir-butir yang diamati. Butir-butir yang diamati itu sebaiknya tertuang di dalam langkah pembelajaran yang ada di bab 2. Nah, kemudian dilihat atau diamati keterlaksanaannya dengan cara si observer mencentang jika sudah terlaksana dan mencentang tidak jika belum terlaksana. Pada saat mencentang sudah terlaksana, jika proses atau tahapan itu telah dilalui, telah dilaksanakan, namun dirasa ada kekurangan, maka si observer bisa menambahkan beberapa kalimat, beberapa rujukan, beberapa temuannya dalam kolom catatan. Jadi kolom catatan ini adalah untuk hal-hal yang sudah terlaksana namun belum atau dirasakan masih kurang. Sementara yang belum terlaksana, maka ini secara otomatis akan dilaksanakan di siklus berikutnya atau sekaligus menjadikan temuan pada lembar pengamatan atau kegiatan pengamatan di siklus sebelumnya dan diperbaiki di siklus sesudahnya. Selanjutnya terkait dengan angket. Angket biasanya mengarah pada motivasi. Sementara untuk kegiatan pembelajaran yang mengarah pada penerapan aktivitas itu biasanya mengarah pada observasi. Nah, angket untuk motivasi, alur yang Bapak, Ibu, atau peneliti siapkan dalam menyusun instrumen ini diawali dengan kisi-kisi. Kemudian ada kegiatan susun instrumen, membuat skala sikap, kemudian menentukan hasil. Pada kisi-kisi, apa yang menjadi acuan dari angket ini? Kisi-kisi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan atau yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu di bab 2, terkait dengan apa yang didefinisikan secara operasional oleh si peneliti terkait dengan motivasi. Setelah ini semua Bapak dan Ibu atau peneliti lakukan, maka tahap selanjutnya adalah menyusun instrumen. Item instrumen disusun dengan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif yaitu kalimat yang tidak ada makna negatif, biasanya ditandai dengan kata tidak, bukan, ataupun jangan. Setelah instrumen tersusun, maka kita menyiapkan skala penilaiannya, yaitu dengan setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sebaiknya jangan menggunakan skala sikap dengan jumlah yang ganjil, karena akan mempengaruhi posisi-posisi yang bersifat abstain, netral, ataupun ragu-ragu. Total skor yang diperoleh dinyatakan dalam persen dan dikonversikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan ini
Bapak dan Ibu atau peneliti harus menyatakannya di bab 3 pada saat membahas tentang proses pengambilan data dan pengolahan data. Ini contoh angket, kalimat pernyataannya memiliki makna sebagai kalimat positif, di mana kalimat positif itu tidak mengandung kata tidak ataupun bukan. Nah, jika pernyataan ini menurut responden menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sebaiknya ini dilakukan dengan memberikan skor. Bisa dengan 0, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4. Nah, total semua skor Bapak dan Ibu mempresentasikannya dengan mempolakan sebagai jumlah capaian skor dibagi skor ideal dikali 100%. Nah, ini sebagai contoh, sangat setuju. Misalkan ada 4, kemudian yang setuju kita misalkan 2, yang tidak setuju kita misalkan 5, sangat tidak setuju kita misalkan 4, maka kalau dilakukan konversi nilainya, karena ada sangat setuju itu nilainya 4, maka 4 kali 4, 16, setuju nilainya 3, 2 kali 3, 6, tidak setuju nilainya 2, 5. 5 itu adalah jumlah item yang dijawab, itu sama dengan 10, sangat tidak setuju 4 kali 1, sehingga kalau kita total yang dimaksud ini apa Bapak dan Ibu? Pertama, total instrumen. Total instrumennya itu jika ada total instrumennya ada 15, maka kita bisa konversi nilainya. Nilai itu setara dengan jumlah setiap item yang didapat itu. Di sini ada 36 dibagi dengan skor ideal. Skor ideal adalah jumlah soal dikali atau jumlah itemnya dikalikan skor maksimalnya 4, baru dikali 100%. Nah, ini kalau dihitung selanjutnya akan kita dapatkan alur atau rincian yang lebih real. Nah, ini untuk instrumen hasil belajar. Instrumen hasil belajar, biasanya instrumen ini mengarah pada tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi yang tertuang dalam RPP atau modul ajar. Kemudian, instrumen hasil belajar ini perlu disesuaikan atau diselaraskan dengan operasional hasil belajar yang diuraikan di bab 2. Jika hasil belajarnya berupa hasil belajar kognitif atau pengetahuan, maka instrumen hasil belajarnya mengarah pada tes pengetahuan. Jika hasil belajarnya adalah afektif, maka mengarah pada instrumen hasil belajar efektif. Jika hasil belajarnya dalam psikomotor, maka instrumen hasil belajarnya mengarah pada rubrik unjuk kerja atau keterampilan. Ingat, instrumen disusun untuk setiap siklus. Begitu berganti siklus, maka instrumen hasil belajarnya pun harus berbeda. Mengapa? Dalam PTK, kegiatan PTK tidak boleh menghambat target kurikulum. Artinya, siklus boleh terjadi, namun bukan pengulangan materi, tetapi merupakan kegiatan kelanjutan materi. Dan karena adalah berupa kelanjutan materi, maka instrumen penilaiannya pun berbeda. Nilai akhir digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan, tentunya berdasarkan teknik data yang telah peneliti tentukan di bab 3. Demikian dari saya, sekilas seperti apa menyusun instrumen penelitian, khususnya PTK dan PTS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat, jangan ada kata berhenti untuk belajar.
Terima kasih.